Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari-hari di rumah kalian berkah dan manfaat ya. Oke, langsung saja. Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek yang disusun berdasarkan kelompok yang terdiri atas saya sendiri, Fikri Khofifah, kemudian teman saya yang paling baik yaitu Khofifatun Sholihah, dan yang terakhir yang paling bijak di antara kita yaitu Mbak Dewi Novita Pramana Putri. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen proyek, yang kedua prinsip-prinsip manajemen. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang pentingnya manajemen proyek, dan yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen proyek. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu juga. Jadi, nggak semua yang kita lakukan itu dikatakan proyek ya. Proyek itu mempunyai target dan waktu tertentu. Oke, secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi, baik dari segi biaya, waktu, ataupun bahkan kualitasnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen proyek. Prinsip-prinsip dalam manajemen proyek ini seperti prinsip manajemen pada umumnya yang terdiri atas 4 hal, yaitu planning, organizing, evaluating, dan controlling. Planning adalah proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Jadi planning itu kayak perencanaannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah organizing, yaitu pengorganisasian kerja, yang dimaksudkan sebagai pengaturan atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dipimpin oleh pimpinan kelompok dalam suatu wadah organisasi. Yang ketiga adalah actuating atau penggerakan. Actuating sendiri dalam fungsi manajemen adalah untuk menggerakkan orang yang tergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam planning. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Controlling diartikan sebagai kegiatan guna menjamin pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Materi yang ketiga adalah tentang pentingnya manajemen proyek. Seperti yang telah dijelaskan di atas, proyek merupakan kegiatan yang tidak dilakukan secara rutin atau secara terus-menerus. Proyek memiliki batas waktu tertentu. Dengan selesainya batas waktu yang ditetapkan tersebut diharapkan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Setelah selesainya suatu proyek akan dilanjutkan dengan kegiatan rutin atau tindak lanjut dari proyek. Proyek merupakan awal kegiatan tindak lanjut. Pada umumnya, kegiatan yang dilakukan adalah relatif besar, seperti tadi contohnya proyek konstruksi. Resiko yang dimiliki pun cukup besar untuk dipertaruhkan. Manajemen memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi resiko yang kemungkinan muncul atau ada ya. Diperlukan kehati-hatian dan juga kecermatan dalam menangani sebuah proyek. Dalam suatu proyek memiliki spesifikasi dan ciri-ciri tersendiri. Untuk itu terdapat perbedaan dalam pengelolaan. Hal ini menunjukkan manajemen proyek merupakan pemegang peran yang
dalam pelaksanaan proyek. Oke, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen proyek sendiri terdiri atas 4. Banyak sebenarnya, tapi yang di sini yang kami ambil ada 4, yaitu yang pertama adalah menentukan waktu dimulainya proyek. Kemudian yang kedua adalah membuat perencanaan dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah penjabaran dari ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir adalah pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Oke, sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kalian mempunyai kritik saran, bisa lewat komentar di bawah ya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan selalu bermanfaat untuk sesama. Dan jangan lupa klik like, share apabila informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.